Ya, kita masuk hari ini materi perkembangan teori negara. Jadi teori-teori negara ini sudah ada dari sejak abad ke-18. Ya. Jadi di dalam teori negara ini terkenal dengan 8 teori negara. Yang pertama teori negara korporatis. Yang kedua teori negara strukturalis, teori negara formal, teori negara kapitalis klasik, teori negara marxis klasik, teori negara bonapartis, teori negara pluralis, dan teori negara organis. Nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas di teori negara formal. Jadi teori negara di sini melihat negara dalam bentuk formal, ya, dalam arti normatif dan yuridis. Jadi formal itu lebih kepada apa yang dilakukan dari suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dari mana peraturan perundang-undangan itu dapat berjalan terhadap warga masyarakat, ya. Jadi kalau suatu peraturan perundang-undangan itu tidak jalan, berarti peraturan perundang-undangan itu dianggap gagal dan biasanya akan direvisi dan diganti dengan peraturan terbaru. Ya, jadi suatu peraturan perundang-undangan itu dirancang, dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat, ya, berdasarkan kebutuhan situasi dan kondisi yang ada. Apa contohnya? Contoh undang-undang terorisme. Kita dari zaman Soekarno penjajahan tidak pernah mengenal kata-kata undang-undang terorisme. Kapan undang-undang terorisme ada? Itu saat bom Bali 2004. 2004 ditangkap Imam Samudra dan kawan-kawan, itu disidangkan karena undang-undangnya keluar di 2005. Ingat, undang-undang teroris keluar pertama di 2005. Jadi diundangkan mereka di 2005 pertama. Jaksa menuntut dengan undang-undang terorisme, ya, undang-undang terorisme yang tahun 2005. Saya nggak tahu pengantar ilmu hukum kalian, mudah-mudahan sudah dipelajari. Dalam hukum kita, dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada aturan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa undang-undang itu tidak berlaku surut. Ya. Apa artinya? Kalau undang-undang tidak berlaku surut, itu berarti undang-undang itu tidak boleh diberlakukan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang itu diundangkan. Ya. Kembali ke contoh tadi, perbuatannya 2004, undang-undangnya 2005. Jadi saat itu pihak pengacara tidak menerima dakwaan dari jaksa penuntut umum, maka jaksa mengajukan tuntutan yang berbeda. Jadi dianggap saat itu dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, ya, dengan dilengkapi dengan pasal 55 KUHP bersama-sama. Ya, jadi disinilah dia negara itu harus memperhatikan konstitusi dan aturan yang ada di dalamnya, ya, harus ada pantauan. Itulah gunanya DPR. Di mana DPR itu harus memperhatikan, DPRD itu harus memperhatikan, ya, undang-undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota itu ada manfaatnya enggak dengan masyarakat. Ya, setelah berlaku undang-undang itu ada perubahan enggak di masyarakat? Ya kan? Kan kita buat undang-undang, mohon maaf, bukan seperti buat komik. Disebar, laku syukur, nggak laku nggak apa-apa, masuk ke taman baca. Ini enggak.
Nah, jika tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, maka dikaji lagi mana yang tidak sesuai, mana yang harus diperbaiki yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi negara juga dipandang sebagai sebuah struktur status daripada perumusan berbagai proses politik. Ya. Negara inilah, dengan judul negara ini terjadi banyak masalah. Masalah dalam hal ini bukan hanya masalah negatif ya, masalah-masalah positif. Ada yang diatur, ada kebutuhan, ada kewajiban. Ya. Di mana kebutuhan kewajiban yang ada ini kalau tidak diatur negara maka akan ribut. Ya. Masalah lapangan kerja, kita punya undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, di mana hak-hak kalian. Makanya saya selalu ajarkan ke mahasiswa, kalau kalian mendapat kerjaan jangan asal mentandatangan perjanjiannya, kontrak kerjanya. Ya. Ini kalian karena udah saking kesenangannya main tanda tangan aja. Gak kalian baca tuh dalamnya apa. Apalagi status kalian sebagai mahasiswa KIP bisa berbenturan. Hati-hati. Ya kan? Baca dulu per pasalnya. Banyak memang 3, 4 sampai 5, kadang sampai 7 lembar. Kalian harus baca karena kalian punya kepentingan lain dari diri kalian yang nggak boleh kalian abaikan. Ya kan? Kayak mau ambil kerja part time, ada kerja yang 8 jam. Mulai dari jam 3 atau jam 4 sampai jam 10 malam. Ya kan? Ada. Kenapa enggak? Ambil 1 tahun ini kontrak kerja gitu ada. Dilihat. Ada enggak di kontrak kerja itu, ada enggak mengharuskan kita tukar shift? Kalau tukar shift ke shift pagi pasti kita nggak bisa. Itulah aturan itu harus dilihat. Ya, kita yang akan merasakan aturan itu, jadi kita harus melihat, membacanya. Gimana aturan itu dapat berdampak baik atau enggak sama kita. Kan? Jadi fungsi utama negara dipandang hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Itulah fungsi utama dari negara itu di awal abad 18 hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Makanya setiap negara itu diharuskan, diwajibkan memiliki peraturan yang dapat mengendalikan negaranya, yang dapat mengatur negaranya. Ya. Peraturan itu bukan dikeluarkan, diterbitkan karena harus, ya. Tapi peraturan itu diterbitkan karena kebutuhan. Beda ya, kebutuhan sama harus. Kalau harus itu mau ada kebutuhan mau enggak tetap harus keluar. Tapi kalau kebutuhan ada masalahnya, harus ada penyelesaiannya, maka dibuat. Itu kebanyakan kita. Karena merujuk lagi dari undang-undang teroris tadi, kenapa nih sebelum tahun 2005 tidak pernah dibuat undang-undang teroris? Karena memang tidak ada penyerangan terhadap Indonesia. Ya. Adanya cuma undang-undang yang menyangkut peraturan-peraturan pertahanan keamanan. Ada nih undang-undang teroris. Ya. Indonesia tahu tentang teroris nggak? Tahu. Karena udah banyak di luar negeri. Ya, di Afrika, ya, di Timur Tengah. Banyak nih kata-kata teroris itu. Nah, bukan kata-kata yang baru, tapi memang kalau belum ada yang terjadi pada negara kita, maka biasanya belum dilakukan. Ya, jadi negara ini juga berfokus
konstitusinya antara abad 17 sampai abad 19. Nah, jadi di situ udah mulai dikhususkan untuk menimbulkan konstitusi-konstitusi baru untuk mengatur tata masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat tertata, dapat hidup bersama. Ya, kita yang negara yang dibilang pulaunya terbanyak, ya, memiliki pulau terbanyak. Jadi disitulah yang pernah saya juga bilang kalau negara Indonesia ini paling sulit dalam hal menerbitkan KUHP nasional. Ya, kita masih pakai KUHP Belanda. Ya, jadi kalau kalian beli KUHP di Gramedia di apa itu produk Belanda. Makanya jangan heran kalian di bawahnya ada bahasa Belanda. Ya, itu masih produk Belanda. Di KUH Perdata itu buku 3 itu sudah tidak berlaku kalau masalah saya ya, masalah perikatan dan perjanjian itu sudah tidak berlaku karena sudah banyak undang-undang ya, bukan kitab undang-undang terpecah-pecah. Masalah perjanjian ada undang-undangnya tersendiri, masalah jual beli ada, sewa menyewa ada, segala macam ada aturan undang-undang kita. Nah, jadi KUHP nasional ini harus mencakup kebutuhan seluruh masyarakat. Ya. Negara menurut Miriam Budiarjo adalah tatanan yang meletakkan ruang gerak negara dalam prinsip yang sempit, itu didorong oleh keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif. Jadi tetap di setiap negara itu tujuannya adalah dalam hal penyelenggaraan politik secara efektif. Ya, itu kalau negara-negara yang berdemokrasi ada politiknya. Tapi kalau negara-negara yang sistem parlemen kerajaan biasanya nggak ada. Contoh Korea Utara. Korea Utara tidak pernah ada pemilihan. Ada pemilihan, tapi pemilihannya cuman Kim Jong Un atau tidak milih. Ya, kalau kalian pernah lihat, iya, keturunan. Jadi kalau kalian lihat ada tuh pemilihannya di YouTube, kalian lihat pemilihannya, boleh itu sebagai referensi pembelajaran kita di hukum ini. Kalian lihat pemilihan itu ada pemilihan yang pilihan satunya ya Kim Jong Un, pilihan duanya kosong. Cuman foto kosong, berarti tidak setuju kalau dia naik. Ya, biasa pemilihannya itu 92%. Yang 8% ini kalau ketahuan bakal hilang. Ya, kalau udah hilang, nggak akan ada berani yang nyari. Ya. Duanya kemungkinan. Kalau nggak nyebrang ke Korea Selatan, ditangkap sama tentara Korea Utara. Negara yang sistem parlemennya sangat tertutup. Ya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke sana, HP kalian super mewah, HP kalian iPhone yang termahal sekalipun nggak ada gunanya di sana. Ya bilang, lebih bagus kalian bawa 3310 Nokia yang toet-toet itu segala macam, lebih bagus itu, lebih bermanfaat. Karena di sana tidak ada jaringan internet. Jaringan internet hanya ada 2 di kantor Presiden sama Pertahanan Keamanan. Kalian berhasil meretas jaringan di Pertahanan Keamanan, besok kalian dijemput. Nggak ada yang berani. Makanya ada beberapa berita juga kita lihat di YouTube, mereka yang tidak tahan dengan aturan di sana nyebrang dari perbatasan. Jadi menurut Mukhtar Mas'ud, birokrasi sebagai aktor negara dalam sistem negara ini masih mencakup fungsi yang terbatas. Ya, apa itu? Fungsi paling sederhana dengan tingkat kreativitas yang paling rendah. Ya. Jadi
birokrasi dalam suatu negara itu sangat rendah dalam daya masyarakat dalam mengekspresikan dirinya. Ya, sama kayak tadi saya bilang di Korea Utara. Korea Utara tuh kalian nggak bisa apa-apa, kalian nggak bisa menyampaikan ide-ide baru seperti di negara kita. Nggak bisa ngajukan ide baru, ya walaupun itu benar, tapi kalau bertentangan dengan aturan negara, kalian akan jadi masalah. Nah, ada jatuhnya seperti itu. Tapi siapa yang berani bilang? Ya, mereka sangat tertutup. Bahkan warga negaranya yang ingin jalan-jalan ke luar negeri tanpa tujuan yang pasti dan ya tujuannya lah yang masuk di akal itu nggak diizinkan keluar. Sangat seketat itu mereka. Karena kebanyakan diizinkan keluar nggak balik lagi. Mereka pindah. Korea Selatan welcome, menerima. Ya, banyak seperti itu. Kalian nikah dengan orang Korea Utara, ya kalian yang tinggal di sana. Nggak bisa dia kalian bawa kemari. Dia nggak boleh keluar. Ya. Kalian dapat nih dari media sosial misalnya, orang Korea Utara udah nikah. Agak susah memang mencari orang Korea Utara di media sosial karena memang mereka nggak punya jaringan internet. Biasanya mereka pun kalaupun buat biasa pakai Korea Selatan. Mereka ambil jaringan di perbatasan. Ya. Nikah ya, karena aturan Korea Utara dan tinggal di sana. Ya, orang Korea mukanya sama semua. Jadi kalau yang kalian K-pop yang doyan Korea, saya bilang ya, itu orang Korea tamat SMA wajib operasi plastik. Makanya mukanya mirip semua. Ya. Kalian perhatikan artis-artis Korea K-pop itu mukanya sama semua. Yang beda apanya? Gaya rambut sama alis. Kalian perhatikan. Kalau nggak percaya kalian, nanti kalian pulang dari sini, kalian buka artis Korea berapa orang, 2, 3, 4, 5, kalian samakan. Tekstur mukanya sama. Nah, kita bicara tekstur muka. Itulah aturan di setiap negara dibolehkan. Kalau kita di Indonesia dilarang operasi plastik, kecuali ada kecualinya untuk kebutuhan medis. Ya. Mohon maaf, misalnya si A kecelakaan, kebakar wajahnya atau wajahnya 90%, jadi wajahnya udah nggak bisa diselamatkan, harus dioperasi plastik. Itu dalam agama Islam pun boleh, dalam hukum negara juga boleh. Itulah namanya aturan. Ada pengecualian. Ya. Transplantasi itu dilarang dalam bentuk apapun di negara kita, itu transplantasi itu dilarang. Ada pengecualiannya? Ada. Jika kita menolong seseorang, yang diutamakan itu adalah keluarga. Ya. Dan transplantasi organ segala macam itu keluarga. Kalaupun ada yang di luar, tidak boleh ada unsur uang. Kalau ada unsur uang, kalian akan ditangkap kena pelanggaran undang-undang transplantasi organ dari undang-undang kesehatan. Selanjutnya, di teori negara kapitalis klasik merupakan pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik. Ya. Pengaturannya adalah pengaturan masyarakat oleh tangan yang tak tampak. Apa ini? Jadi masyarakat diatur tapi nggak tahu siapa yang mengatur. Cuman ada aturan, tapi mereka takut dengan aturan.
Nah, padahal nggak ada nih petugasnya, nggak ada nih yang nangkap mereka jika melanggar, tapi mereka tetap taat, tetap damai. Mana contoh negaranya? Swiss. Kalau kalian ada rezeki jalan-jalan ke Swiss, kalian boleh lihat di sana tidak ada polisi. Ya, Swiss tidak ada polisi, yang ada tentara. Kenapa ada tentara? Karena untuk menjaga pertahanan keamanan negara. Kenapa tidak ada polisi? Karena memang negaranya paling aman hanya dengan aturan. Ya, tadi yang kita kaitkan dengan aturannya. Dibuat aturan, selesai. Ada yang mencuri, ada aturan yang mencuri, ya, dihukum 6 bulan, dia datang sendiri ke penjara, mengunci diri sendiri. Ada petugas penjara, ya, petugas penjara cuma mendata aja, ya ini masuk, selesai. Tanggal sekian masuk, selesai. Ada yang ngasih makan. Penjara itu nggak ada penjagaan yang sehebat kita. Lihat Nusa Kambangan itu. Nusa Kambangan itu pulau. Ya. Macam Samosir. Kalau kita di sini macam Samosir. Jadi istilah kalau Samosir di kota kita ini seperti Nusa Kambangan, dibangun penjara di Samosir itu. Nah, di sekitaran Samosir itu dilepas bibit-bibit buaya. Kalau tahanan yang mau kabur, game dia. Nah, kayak tahanan-tahanan yang di Nusa Kambangan itu adalah tahanan-tahanan yang hukumannya seumur hidup sampai hukuman mati. Enggak hukuman biasa. Kalau hukuman biasa tetap pada penjara-penjara yang umum. Ya. Sama kayak tadi saya cerita dengan anak semester 6 saat mereka ke PN, itu sekarang mereka sidangnya sistem daring. Kenapa? Karena dipermudah dari masa pandemi semalam. Ya, karena kalau tahanan itu dari luar kota Medan, pasti akan menghemat anggaran dengan daring daripada dia harus datang ke Medan. Biasa itu banyak tuh tahanan titipan yang sidang di Pengadilan Negeri Medan itu asalnya dari Sibolga, atau Prapat, Kisaran, Binjai, segala macam ada. Nah, ya untuk menghemat waktu dan anggaran, ya udah mereka datangkan ke kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi setempat. Di situ ada sidang via Zoom. Nah, jadi di teori negara klasik ini aturan tadi kan, aturan yang ada, petugasnya nggak ada sebagai pengawas, ya kan? Dengan negara yang maju dan berkembang, dia bikin aturan aja, bikin aturan. Nah, masyarakat udah takut. Ada aturan ini, harus lebih hati-hati. Udah selesai. Perlu ada kita harus masker. Indonesia bilang waktu masa pandemi harus memakai masker. Di jalan juga ada polisi yang mengingatkan. Memang nggak ditilang, tapi mengingatkan, bang maskernya. Itu bedanya negaranya. Ada teori negara Marxis klasik. Dalam teori ini negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Ya, dari teori ini dianggap bahwa negara itu tidak memiliki kepentingan sendiri, tidak mandiri. Dalam hal apa ini? Negara-negara yang di bawah persemakmuran. Ya, di bawah kendali negara lain. Ya. Contoh misalnya Wales. Kalian tahu negara Wales? Itu adalah negara persemakmuran dari Kerajaan Inggris. Sama kayak Ukraina. Itu dulu Uni Soviet, sekarang Rusia.
Ya, sama untuk Kazakhstan, Kyrgyzstan, semua tuh yang ada 13 atau 18 itu semua di bawah Rusia. Mereka punya presiden sendiri punya, tapi tetap aturan utama tetap di Rusia. Itulah negara yang dimaksud di sini, bahwa negara itu tidak punya kekuatan sendiri. Ya. Bahkan Ukraina saat perang saja memohon bantuan dari negara-negara pendukungnya. Ya. Seperti dia minta bantuan kepada Israel karena satu akidah. Apa yang dilakukan Israel hanya mengirim helm besi. Jadi ya, apa dibilang mereka? Apa gunanya? Enggak manfaat ini untuk perang. Ya, percuma punya helm besi, baju besi, tapi tidak punya senjata. Ya kan? Itulah di negara-negara yang tidak punya power. Jadi saat terjadi masalah di negaranya, dia hanya bisa mengharap negara lain. Negara lain pun bukan serta-merta langsung membantu. Ya, seperti Amerika bukan nggak punya kekuatan membantu Ukraina, ada. Cuman mereka punya analisis perangnya. Jika mereka membantu Ukraina, apa dampaknya ke negara mereka? Apa dampaknya di pertahanan keamanan mereka? Apa dampaknya ke ekonomi mereka? Itu dalam hukum perang. Kalau hukum internasional pun saya yang masuk, nanti ada juga kita bicara hukum perang, itu harus dilihat. Ya, seorang pemimpin harus melihat itu dampaknya. Bukan nggak bisa mereka kirim setengah pasukannya ke Ukraina mungkin bisa menang. Mungkin, ya, saya bilang mungkin, bukan pasti. Cuman, kalau tiba-tiba mereka diserang, pertahanan mereka sudah tidak full. Ya, karena kekuatan Rusia juga luar biasa. Ya, ada saya dengar kabar bahwa Rusia punya roket kendali jarak jauh yang paling hebat di seluruh dunia. Kalau dijatuhkan di negara Amerika, Amerika hilang. Amerika hilang, bukan kotanya yang hilang. Satu Amerika hilang. Bahkan beberapa negara di sekitar Amerika juga akan hilang. Itu ada di bawah tanah Rusia. Jadi kalau kalian mengikuti di YouTube perang-perang Ukraina Rusia semalam, itu ada tuh disorot. Ya. Panjangnya lebih daripada 20 km. Semana tuh panjang rudal. Apa enggak? Dan ditakutkan lagi kalau dijatuhkan itu akan tsunami di wilayah Eropa dan Amerika. Nah, pasti hancur. Ya, di teori negara Bonapartis, bahwa teori negara ini merupakan versi lain dari teori negara Marx. Dan teori ini, negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa dan tak sekedar pengelola kepentingan kaum borjonis. Jadi di sini negara lebih punya kemandirian, ya, lebih punya kemandirian untuk mengelola negaranya tanpa ada campur tangan negara lain. Campur tangan negara lain seperti kalau negara kita itu hanya sebatas kerjasama, bukan mengendalikan, bukan mengatur. Nah, kalau yang mengatur dengan hanya kerjasama. Nah, di sini negara kita ini itulah negara-negara yang pengelolaan kepentingannya mandiri. Dengan pengelolaan kepentingan mandiri, membuat pimpinan negara atau presiden itu bebas mengendalikan negaranya, membagi kekuasaan negaranya. Ya, karena negara kita presiden banyak negara-negara kepulauan, kita dipisahkan oleh pulau-pulau. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu pisah semua dengan perairan, nggak ada jalur darat. Kita ke Jakarta nggak ada jalur darat, ya.
Kalau kalian mau tes ke Jakarta ada naik bus? Ada. Tapi busnya naik ke kapal. Kalian nggak percaya? Kalian naik bus, kalian pergi sampai Jambi kalau nggak salah. Di Jambi kalian nyebrang ke Jakarta atau ke Tangerang. Nggak ada jalur darat. Sama kayak Riau dengan Kepulauan Riau. Sama-sama Riau, tapi nggak ada jalur darat. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, kalau kita di sini sama dengan Danau Toba dengan Samosir. Samanya orang itu Danau Toba juga. Cuman kalau kita ke Samosir harus naik kapal, harus naik perahu. Ya itulah kalau dari sistem negara kita dengan terpisahkan oleh air itu sangat tidak efektif. Kalau presiden hanya mengendalikan sendiri negaranya, ya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, nggak akan mungkin presiden sanggup dalam waktu 5 tahun mengendalikan negaranya, memastikan masyarakatnya dari Aceh sampai Papua itu terjaga. Ya, pastinya menempatkan orang-orang, gubernur, wali kota. Nah, di bawah wali kota ada kepling, ada lurah, di bawah wali kota ada camat, camat baru lurah, lurah baru kepling. Jadi kalau dari hukum negaranya bersangkut paut semua sampai ke presiden. Kalau dari bawah itu kepling, lurah, camat, wali kota, gubernur, presiden. Atau kalau nggak sampai presiden, ke menteri dulu, menteri dalam negeri baru presiden. Ya. Jadi di sini lebih efektif dia, lebih efektif dalam hal mengatur negaranya. Kalau yang tadi sebelumnya, ya dia hanya tunggal mengatur negaranya. Kalau negaranya nurut, ya, kalau nggak nurut pasti dengan ancaman peperangan, ancaman serangan. Itulah kenapa negara kita dibilang negara paling aman. Kita negara yang besar yang tidak punya kapal induk. Kalian boleh cek, Korea punya kapal induk, semua punya kapal induk. Indonesia tidak. Kenapa? Karena dari analisis hukum perang internasional, kalau negara sudah mempunyai meletakkan kapal induk di negaranya, berarti negara itu sudah was-was, ya, dan akan sangat terbuka negara lain untuk menyerangnya. Ya, udah terbaca konsep perangnya. Karena kalau ada kapal induk pasti semua armada perang berfokus pada kapal induk. Ya kan? Kalau kita sekarang ini negara lain nggak bisa nerka. Istilahnya di Jakarta ada berapa? Armada perang darat, udara, laut. Di kota Medan ada berapa? Palembang ada berapa? Ya? Setiap kota kan ada. Helikopter ada, helikopter Puma ada, segala macam. Setiap kota ada. Nah, setiap kabupaten ada. Nah, makanya kita tidak pernah diserang secara langsung. Kita hanya diserang dengan mental. Dengan klaim diperlihatkan kehidupan luar negeri, Korean style. Ya. Korean style yang sekarang heboh. Kok dulu American style. American style gagal, masuk Korean style. Masuk Korean style, lihat. Itulah sebetulnya kita dihancurkan dari dalam. Kita lebih percaya produk luar negeri daripada produk kita. Ya. Sangat banyak nih yang kita. Gak akan mungkin kalian gak pernah makan KFC, McD. Nggak akan mungkin. Seumur hidup kalian sampai sekarang paling sekali pun ada yang bilang nggak ada. Ya. Tahu itu dari mana? Amerika.
itu Amerika. Saya pun ada makan, bukan nggak ada. Itu dari Amerika. Ya, dikendalikan ya pasar konsumsi kita. Ada nih yang jual-jual di pinggir jalan kaki lima. Kenapa kalian nggak beli itu? Itu jelas orang kita. Masalah katanya bumbunya lebih enak apa, itu kan persepsi kalian, daya pikir kalian, imajinasi. Kalau kalian bikin imajinasi ayam kaki lima itu lebih enak daripada KFC, pasti lebih enak. Sama kayak kalau minuman-minuman itu Coca-Cola, Fanta, Sprite itu punya mereka, kan Aqua itu punya Prancis. Ya, yang membuat karikatur Nabi Muhammad di komik. Kalian beli berarti kalian mendukung. Saya nggak pernah beli lagi Aqua semenjak muncul karikatur itu. Saya beli Le Mineral. Le Mineral itu produk Indonesia. Ya, kita bisa ganti, ada alternatifnya. Ya kan? Kalian beli kan di sini di Alfamart, di kedai-kedai. Kalau beli minum air mineral, Aqua ditawar dia, cari yang Le Mineral, nggak ada, pindah lagi ke sebelah. Itulah di mana kita dapat menjaga negara kita juga. Kan? Ada teori negara pluralis. Tuh, paham, ini menekankan peran pentingnya dari heterogenitas masyarakat. Ya, jadi di sini masyarakat terdiri dari beragam kelompok kekuatan sosial politik yang saling berinteraksi. Seperti kita di negara Indonesia ini, kita termasuk dalam beberapa kelompok. Apa kelompoknya? Yang pertama kelompok itu kelompok suku, adat, ras, agama, budaya. Itu udah berapa tuh? Suku, adat, ras, agama, budaya, ada 5. Belum lagi politik. Kan kalian permasalahkan dengan masalah marga kalian itu. Ya. Itu apa kalian permasalahkan? Ya. Kita orang Indonesia, selama kalian masih KTP Indonesia, kalian orang Indonesia. Mau usah kalian bawa-bawa suku kalian, karena kalau kalian bawa-bawa suku kalian, mohon maaf saya bukan mengecilkan suku, ya, akan terjadi perpecahan. Sama kalau ada kalian, ada kawan yang non-muslim, jangan dibawa agama. Yang pernah kalian cerita agama, kalau kalian nggak ngerti cara meletakkan agama di antara obrolan dengan non-muslim, kan? Kalian sok-sok cerita agama, dia sakit hati, dikadui sama pendetanya, segala macam. Saya ada kawan Kristen, saya ada kawan baik saya waktu kuliah pun saya ada kawan Kristen. Nancy Josephine Simbolon, adiknya udah jadi jaksa, naik gom-goman halaman Simbolon. Sampai sekarang masih berhubungan baik. Ya. Saya ada mahasiswa saya di WISU itu India ada, Cina ada. India itu perempuan, Rina namanya. Sama si Weng Gedes, itu India. Waktu di WISU itu. Cina ada 3 orang itu, anak Stambul 2004 itu 3 serangkai. 3 Cina. Ya. Kalau kita menghormati, mereka lebih menghormati. Mereka kuliah selalu bawa bontot, saat bulan puasa kuliah, mereka makan sembunyi. Makan siang sembunyi. Mereka pergi ke sudut yang tempatnya pun tidak terlalu bersih, mereka duduk di situ. Mereka selalu bilang, "Kalian jangan kemari, kami lagi makan siang." Mereka lebih bisa menghargai kita kalau kita bisa menghargai mereka. Sebenarnya gimana kita dalam berbagai perbedaan itu harus sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jangan terlalu dipermasalahkan. Kalau kalian terlalu permasalahkan, ya terjadi keributan. Ya. Saya sering diundang pesta Kristen di gereja. Saya tanya, saya Islam, ada makanan yang aman nggak untuk umat Islam? Ada. Ya udah saya datang. Yang
kawan saya pesta itu Sinensi itu dia pesta di gereja di lewat Pertanian Wisu itu sebelah kiri. Di situ pestanya ada nasi kotaknya Garuda. Saya makan nasi kotak. Kita menghormati undangan. Ya, kita nggak ikut acara upacara mereka, kita tidak ikut. Ya. Di dekat rumah saya tinggal di komunitas 100% bisa dibilang Muslim. Tapi ada satu orang di situ yang orang lama, dia Hindu, India. Saat meninggal mereka sangat menghormati kita. Meninggallah ibu itu, Maawi namanya, yang jual serabi di tempat kami itu. Keluarganya saat kita datang, kita sudah pakai peci segala macam, kita disuruh maju ke depan peti mati, suruh doakan. Ya, doakan, kita pergi. Kita dihormati. Mereka bisa menghormati perbedaan, kenapa kita malah mempermasalahkan? Sebenarnya yang mempermasalahkan ini adalah oknum. Saya nggak bilang orang Islam, tapi oknum yang sok paling mengerti agama, padahal dia tidak mengerti. Ya. Saya tidak terlalu mengerti agama, makanya saya tidak pernah mempermasalahkan agama. Ada teori negara korporatis. Gagasan korporatis secara sederhana diartikan sebagai sebuah proses pengambilan putusan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga badan yang terorganisir. Ya, jadi di sini gagasannya yaitu bagaimana suatu putusan itu keluar dari lembaga yang sudah terorganisir. Ya, contohnya apa? Putusan dalam satu perkara kita masukkan ke pengadilan, ada putusan. Ya, pengadilan ini sudah terorganisir mulai dari Kementerian Hukum dan HAM. Ya, ada Departemen Kehakiman, Panitera, Jaksa, banyak yang di situ. Itu udah masing-masing. Ya. Di pengambilan keputusan itu harus dia cepat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang sesuai. Ya. Sama kayak kita ingin bertanya sesuatu, kita cari orang yang tepat. Ya. Kalau kalian ada yang nggak ngerti masalah sesuatu, cari orang yang tepat. Masalah kesehatan, banyak aplikasi kesehatan sekarang. Halo dokter, klik dokter, tahapan segala macam ada. Kalian bisa tanya. Ya. Kalian nggak ngerti masalah hukum, banyak dosen-dosen kalian. Kalian bisa WA, Pak, Bu, mohon maaf, saya ada yang ingin saya tanyakan. Kenapa rupanya? Kan? Kalian juga harus bisa menjadi, kalian masuk di fakultas hukum, kalian harus bisa memahami hukum. Kenapa? Karena suatu saat, ya, di lingkungan rumah kalian orang pasti akan ada bertanya. Ya, kalau pertama sekarang mungkin enggak. Kalau udah semester 3 kalian udah tahun kedua, itu pasti orang nanya. Kadang ada tuh mama-mama mau nanya, ibu-ibu situ nanya, "Dek, kalau ini anak saya kayak gini ini gimana ya?" Kalau kalian nggak bisa jawab, apa kata mereka? Percuma kau kuliah di fakultas hukum, ditanya gitu aja nggak bisa jawab. Hukum masyarakat lebih bahaya. Ya, jadi setidaknya kita bisa membawa suasana. Kan? Gimana itu? Kalau kita ditanya kita nggak tahu, kita jelaskan aja dulu sepengetahuan kita. Bu, kalau kurang nanti saya coba hubungi dosen saya. Saya ingin sampaikan juga pertanyaan ibu, nanti saya sampaikan kalau memang sudah dijawab. Jadi bisa membawa suasana seperti itu. Jangan paksakan menjawab. Jangan tunjukkan kita bodoh. Kan? Tunjukkan kita dalam proses belajar. Kalau memang ditanya orang, tunjukkan kita dalam proses belajar. Jangan sok-sok pandai, padahal kelihatan bodoh. Ya kan? Ditanya orang tentang masalah ini kalian jawab. Mungkin saat itu dia terima. Ya, diceknya lagi yang di internet.
Oh kok beda? Oh ini percuma tuh anak kuliah, yang jawab entah apa-apa kan. Kita harus pandai menempatkan situasi. Dan ada teori negara strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian secara relatif yang biasa disebut dengan otonomi relatif negara. Ya, teori negara ini juga ada banyaknya di negara kita, seperti masalah otonomi ini. Inilah pembagian kekuasaan ke daerah-daerah. Ya, otonomi ini penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kepentingan daerahnya masing-masing. Ya, bukan semuanya. Apa yang tidak ada di daerah, misal moneter, itu kan negara yang ngatur. Perjanjian dengan luar negeri, itu negara yang ngatur. Ya, jadi tidak semua. Kalau otonomi ini dia segala hal, tapi tidak semua. Yang dijalankan oleh pemerintah pusat tetap oleh pemerintah pusat, dimanapun tetap oleh pemerintah pusat. Ya, jadi dia bukan mentang-mentang sudah otonomi semua harus diserahkan ke daerah. Nah, itu tidak efektif, ya kan? Karena daerah juga ada keterbatasan. Ya, kalau keterbatasan dengan daerah misalnya. Armada kepolisian daerah tidak sebanyak dengan negara. Pak, kami boleh izin Pak disuruh berdikar apa? Kayak berdua. Oh ya udah. Pak. Yang penting masih sedikit lagi ya. Hah? Ini siapa? Ya. Makasih Pak. Ya. Jadi kemandirian negara itu bukan merupakan inisiatif dari suatu negara, melainkan produk yang timbul dari masyarakat. Ya. Kemandirian itu bukan diciptakan negara. Ya, jadi negara ingin negaranya masyarakatnya itu mandiri harus seperti ini, tidak bisa. Kita hanya mengajarkan kepada warga masyarakat harusnya seperti ini. Karena manusia ini sifatnya tidak bisa dipaksakan. Ya. Bukan bisa kita setiap segala sesuatunya itu memaksakan kehendak kepada negara lain, kepada masyarakat. Ya. Contoh misalnya masalah vaksin juga. Vaksin itu memang dibilang wajib, tapi tidak sedikit juga orang yang tidak vaksin, ya kan? Ada sebenarnya donor darah. Donor darah itu sebenarnya itu adalah wajib. Ya, kalau kalian ngerti ilmu kesehatan, manfaatnya donor darah itu wajib. Wajibnya kenapa? Karena fungsi utama jantung adalah selain memompakan darah adalah memproduksi darah. Jadi kalau perempuan masih aman, ada darah yang dikeluarkan setiap bulannya. Ya, kalau laki-laki, saya bilang sangat amat berbahaya. Kalau bisa kalian, kalau yang teman-teman laki-laki ini, ayo ikut donor darah, tidak ada masalah. Donor darah. Nah, kalau laki-laki kalau tidak berantem darahnya keluar, tak akan keluar. Sampai kapan nggak akan keluar darahnya. Ya kan?
Selanjutnya di teori negara organis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar. Ya. Jadi negara bukan cermin dari tuntutan dalam masyarakat. Ya, negara itu bukan tuntutan masyarakat. Ya, negara itu punya kemandirian yang besar untuk mengatur masyarakatnya, bukan berjalan atas tuntutan masyarakat. Kalau di negara kita tuntutan masyarakat itu masuk kepada aspirasi, bisa disesuaikan dengan peraturan, mana yang bisa dijalankan, yang bertentangan tidak biasanya. Kan? Jadi bukan semua harus dijalankan. Nah, kita kemandirian. Negara harus bisa mengendalikan setiap wilayah negaranya. Kalau tadi di awal saya bilang dengan adanya gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat lurah, kepling segala macam atau kades. Mereka yang bekerja tapi untuk negara. Ya kan? Bukan presiden yang mengatur, istilahnya bukan presiden yang mengatur Kota Medan, tapi ada wali kota Medan. Ya? Bukan negara yang mengatur Brastagi sana, bukan presiden yang mengatur Brastagi. Mungkin presiden ingin membantu Brastagi, tapi nggak mungkin dilaksanakannya secara langsung. Pasti diarahkannya aja kepada bupatinya. Gubernur sebagai pengawas, ya. Sama kayak di Papua. Ya, pembangunan Papua sekarang menjadi kota yang indah, memang itu atas inisiatif presiden. Apa presiden yang melakukan? Tidak. Gubernur Papua saat itu, ya kan? Atas usulan presiden. Kalian bangun ini, kalian bangun ini, nah, kalian buat ini seperti ini. Nah, mereka yang melaksanakan. Jadi presiden ini hanya bisa memberikan masukan untuk memajukan daerah negaranya, ya, dengan juga memberikan dana. Ya, untuk pembangunan pasti membutuhkan dana yang besar. Karena Papua itu kalau kita lihat sekarang, kalau dulu kita ke Papua mungkin bukan tujuan wisata, tapi kalau sekarang iyalah sudah banyak dari beberapa negara juga sudah tujuan wisata ke sana, ke Pulau Komodo segala macam. Dulu Pulau Komodo pun belum terlalu populer, tapi semenjak ditangani pemerintah oleh presiden diperhatikan, disuruh lagi oleh menteri-menterinya, oleh gubernur dan bupatinya, jadi lebih bagus. Memang itu adalah kinerja dari negara, di mana negara dapat memberdayakan aparatur di bawahnya untuk bekerja, menjadikan bagian negaranya lebih baik. Ya, bukan lepas tangan. Nah, negara pun ada, presiden pun ada kerjaan juga membangun hubungan dengan negara lain. Ya. Jadi kalau hanya ngurus negaranya, kapan berhubungan dengan negara lain? Ya, makanya dia bagi-bagi tugas. Bagian tugas dengan ini, nanti balik lagi laporan ke dia. Tetap dia tahu kalau itu dikerjakan, tapi bukan dia sendiri yang ngawasin, ada orang lain. Situlah dalam prinsip negara ini, bahwa negara ini merupakan ide-ide dari negara, kemandirian dari negara, bukan dari tuntutan masyarakat. Ya. Kadang ada masyarakat yang ingin membangun negaranya, silakan. Ingin membangun wilayahnya, silakan. Ya. Mungkin ada bagian di wilayah kota atau perkampungan atau desa yang jalannya tidak diaspal.
Mungkin ya, contoh, saya ambil contoh. Mungkin nunggu pemerintah nggak jalan-jalan. Inisiatif warga, kumpulkan dana, panggil mobil beton, dibeton, nggak jadi masalah. Ya, masyarakat juga diberikan kewenangan. Ya, bangun negaranya, perindah wilayah tempat tinggal kita, pastikan bersih. Ya, ini program pemerintah juga, kebersihan negara. Apa dampaknya? Menghindari banjir segala macam. Jadi dia negara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan presiden yang sudah dituangkan kepada menteri-menteri dan wakil-wakilnya di gubernur, wali kota dan segala macamnya. Nah, kalau ada mungkin saudara Kepling atau ada kenal Kepling, pasti mereka kalau melaksanakan sesuatu ada suratnya, surat dari wali kota. Lihat konsiderannya, ya. Kalau ada surat dari lurah misalnya ada konsiderannya. Konsideran itu adalah yang melihat, memperhatikan, memutuskan. Itu konsideran, program undang-undang ada itu. Menimbang, memperhatikan, memutuskan. Ya, lihat konsiderannya, pasti ada. Ya, keputusan presiden nomor sekian, keputusan gubernur nomor sekian, wali kota sekian, ada tuh turun temurun sampai dia ke tangan Keplingnya, terakhir lurah baru ke tangan Kepling. Nah, itulah dia susunannya. Tugasnya satu, dari pemerintah pusat, dari negara, dari presiden, sampai ke sini tetap A di atas, A di bawah. Jangan A di atas, Z di bawah. Jadi dia sampai tujuannya. Oke, inilah pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti ya. Jadi nanti pun tugas saya bagikan di grup aja. Ya, bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.